Jadi pada topik kali ini kita akan bahas dari mata kuliah Managerial Accounting dengan materi Absorption Costing and Variable Costing. Contoh soal Absorption Costing and Variable Costing. Walsh Company manufactures and sells one product. The following information pertains to each of the company's first 2 years of operation. Jadi, di dalam contoh soal ini sudah diketahui variable cost per unit. Pada manufacturing, ada direct materials sebesar $25, direct labor sebesar $15, variable manufacturing overhead sebesar $5, dan variable selling and administrative sebesar $2. Lalu kemudian ada fixed cost per year. Diketahui ada fixed manufacturing overhead sebesar $250.000 dan fixed selling and administrative expense sebesar $80.000. During its first year of operation, Walsh produced 50,000 units and sold 40,000 units. During its second year of operation, it produced 40,000 units and sold 50,000 units. The selling price of the company product is $60 per unit. Jadi, pada tahun pertama, Walsh memproduksi 50.000 unit dan menjual 40.000 unit. Di tahun kedua, ia memproduksi 40.000 unit dan menjual 50.000 unit. Selling price-nya untuk satu produk adalah $60. Pertanyaan. Yang pertama, kita diminta untuk mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan absorption costing. Yang pertama, kita disuruh hitung unit product cost untuk tahun pertama dan tahun kedua. Lalu kita diminta untuk membuat income statement untuk tahun pertama dan tahun kedua. Yang kedua, kita disuruh mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut menggunakan variable costing. Yang pertama, kita disuruh menghitung unit product cost pada tahun pertama dan tahun kedua. Dan yang kedua, kita disuruh untuk membuat income statement untuk tahun pertama dan tahun kedua. Dan yang terakhir, kita diminta untuk reconcile pada variable costing dan absorption costing net operating income. Jawaban. Yang pertama, absorption costing. Unit product cost pada tahun pertama dan tahun kedua. Dalam contoh soal sudah diketahui direct materialnya ada $25, direct labor-nya ada $15, dan variable factory overhead-nya ada $5. Namun pada fixed manufacturing overhead ada $250.000 dibagi 50.000 units yang telah diproduksi. Tahun pertama akan menghasilkan $5. Lalu tahun kedua ada $250.000 dibagi 40.000 units yang telah diproduksi, yang lalu akan menghasilkan $6.25. Absorption costing unit product cost pada tahun pertama sebesar $50 dan ke tahun kedua sebesar $51.25. Berikutnya, kita diminta untuk membuat income statement untuk tahun pertama dan tahun kedua. Sebelumnya, pada contoh soal sudah diketahui selling price-nya ada $60 dan pada tahun pertama ia memproduksi 50.000 units dan menjual 40.000 units. Lalu tahun kedua diketahui ia memproduksi 40.000 units dan menjual 50.000 units. Maka untuk income statement pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung sales. Tahun pertama, $60 selling price dikali 40.000 unit sold, yang akan menjadi $2.400.000. Tahun kedua ada $60 selling price dikali 50.000 unit sold, maka akan menghasilkan $3 juta. Dan pada cost of goods sold ada unit production cost yang sebelumnya kita hitung di soal sebelumnya, ada $50 untuk tahun pertama dikali 40.000 unit sold, yang lalu akan menghasilkan $2 juta. Dan pada tahun kedua sudah diketahui bahwa pada tahun pertama yang produksi 50.000 units dan menjual hanya 40.000 units, maka ada sisa 10.000 units.
Maka 10.000 unit tersebut dikalikan dengan production cost pada tahun pertama, yaitu $50. Yang lalu ditambah dengan $51,52 unit production cost tahun kedua dikali 40.000 units yang terjual. Yang lalu akan menghasilkan $2.050.000. Lalu gross marginnya adalah sales dikurang cost of goods sold. Pada tahun pertama mendapatkan hasil $144.000 dan tahun kedua ada $96.000. Selanjutnya kita menghitung selling and administrative expense. Pada soal tersebut sudah diketahui bahwa fixed expense-nya ada $80.000 dan variabelnya ada $2 per unit. Maka $80.000 yang fix ditambah $2 yang variabel dikali 40.000 unit sold. Maka pada tahun pertama akan menghasilkan $160.000. Tahun kedua fixnya akan tetap sama, yaitu $80.000 ditambah variabelnya tetap $2 dikali dengan 50.000 unit sold. Lalu akan menghasilkan $180.000. Maka net operating income pada tahun pertama adalah $240.000 dan tahun kedua adalah $270. Berikutnya, soal nomor 2. Kita diminta untuk menggunakan variable costing. Yang pertama-tama kita diminta untuk menghitung unit product cost untuk tahun pertama dan tahun kedua. Karena ini menggunakan variable costing, jadi kita hanya memfokuskan kepada cost variable per unit. Maka tahun pertama ada direct material $25 dan tahun kedua juga ada $25. Direct labor ada $15, variable factory overhead ada $5, dan variable manufacturing overhead ada $2. Maka variable costing unit product cost pada tahun pertama dan tahun kedua sebesar $47. Selanjutnya kita diminta untuk membuat income statement pada tahun pertama dan tahun kedua menggunakan variable costing. Yang pertama-tama kita menghitung sales, yaitu ada $60 selling price dikali 40.000 unit sold untuk tahun pertama yang akan menghasilkan $2.400.000. Dan tahun kedua ada $60 selling price dikali 50.000 unit sold yang akan menghasilkan $3 juta. Lalu variable expense yang di contoh soal sebelumnya kita sudah menghitung variable costing unit product cost yang pada tahun pertama dan tahun kedua menghasilkan hasil yang sama, yaitu $47. Maka pada tahun pertama ada $47 dikali 40.000 unit sold yang lalu akan menghasilkan $1.880.000. Lalu kemudian tahun kedua ada $47 dikali 50.000 unit sold yang sama dengan $2.350.000. Lalu gross marginnya kita dapat dari sales dikurang variable expense. Pada tahun pertama ada $520.000 dan tahun kedua ada $650.000. Lalu fixed expense-nya adalah selling administrative expense ditambah manufacturing overhead, yaitu $80.000 pada selling and administrative expense ditambah $250.000 pada manufacturing overhead. Nah, lalu pada tahun pertama dan tahun kedua akan menghasilkan $330.000. Net operating income pada tahun pertama adalah sebesar $190.000 dan tahun kedua sebesar $320.000. Soal yang terakhir, kita diminta untuk reconcile the variable costing and the absorption costing net operating income. Jadi di soal sebelumnya kita sudah menghitung variable costing net operating income. Pada tahun pertama ada $190.000 dan pada tahun kedua ada $320.000. Dan pada tahun pertama yang kita akan lakukan adalah menambahkan dengan 10.000 units beginning inventory, yaitu dari tahun pertama 50.000 units produced dikurang dengan 40.000 units sold dikali $5 fixed manufacturing overhead pada tahun pertama, yaitu sama dengan 50.000.
Pada tahun pertama kita akan menambahkannya dengan $50.000 dan tahun kedua kita akan mengurangkannya dengan $50.000 tersebut. Maka pada tahun pertama, absorption costing net operating income akan menghasilkan $240.000 dan tahun kedua akan menghasilkan $270.000. Pada soal sebelumnya kita sudah menghitung net operating income absorption costing. Hasilnya adalah sebagai berikut. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa perhitungan yang sudah kita lakukan adalah benar karena net operating income absorption costing yang kita sudah hitung sebelumnya sama dengan yang kita hitung sekarang, yaitu $240.000 pada tahun pertama dan tahun kedua ada $270.000. Sekian penjelasan dari contoh soal absorption costing dan variable costing. Terima kasih.